Sobat PUPR, selamat berjumpa kembali di Ba Omong tentang PUPR. Ruang ngobrol seru yang membahas berbagai program dan pembangunan infrastruktur di provinsi kita tercinta Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Maria Harun, akan memandu obrolan kita selama beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai peran bidang bina konstruksi dalam meningkatkan kualitas jasa konstruksi dan sumber daya manusia konstruksi di NTT. Beruntung sekali ya, sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat paham tentang regulasi, terutama di bidang yang Bapak sedang tekuni hari ini, yaitu bidang bina konstruksi. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, apa sih Bapak jasa konstruksi itu? Ya, baik, saudara pemandu acara, saudari ya, kakak ini. Jadi jasa konstruksi itu meliputi konsultansi, jasa konsultansi dan jasa konstruksinya sendiri. Jasa konsultansi terdiri dari konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan. Di dalam konsultansi perencanaan ada kegiatan perencanaannya itu sendiri, kemudian ada kegiatan perancangan, dan juga di dalam konsultansi perencanaan itu sendiri mencakup kegiatan arsitektur, kemudian kegiatan perencanaan sipilnya juga, selain itu kegiatan perencanaan landscape, dan juga ternyata mencakup perencanaan wilayah dan kota. Dan di samping itu juga ternyata ada pengujian material dan juga termasuk analisisnya. Itu termasuk di dalam bagian jasa konsultansi untuk perencanaan. Kemudian jasa konsultansi pengawasan terdiri dari jasa konsultansi pengawasannya sendiri serta MK, manajemen konstruksi. Sedangkan kegiatan konstruksinya sendiri terdiri mulai dari pembangunan, pengoperasionalan, kemudian pemeliharaan, di samping itu juga sampai ke pembongkaran kembali dan pembangunan kembali. Itulah bagian dari jasa konstruksi. Oh ya Bapak, luas sekali ternyata ya cakupannya Bapak. Jadi selain tentang material juga tentang SDM masyarakat jasa konstruksinya. Saya dengar bidang bina konstruksi ini baru ya Bapak, baru setahun di PUPR. Jika dihubungkan dengan jasa konstruksi, hubungannya apa Bapak? Seperti apa jasa konstruksi dengan bidang bina konstruksi? Ya, bidang bina konstruksi ini memang selain terkait dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, namanya itu bidang bina konstruksi. Jadi di dalam bidang bina konstruksi ini, tugas dan fungsinya mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengevaluasian dari pelaksanaan tersebut yang mencakup mulai dari pengaturan, kemudian pembinaan, kemudian pemberdayaan, serta pengawasan. Dan di dalamnya termasuk juga tentang pengujian material. Itulah cakupan kinerja dari bidang bina konstruksi. Baik, kalau berhubungan dengan pengujian material, seharusnya dinas kita memiliki laboratorium ya Bapak ya? Ya, kita memiliki laboratorium bidang bina konstruksi. Ya, tadi bidang bina konstruksi ini terdiri dari 2 seksi. Yang pertama, seksi pengaturan jasa konstruksi dan laboratorium teknik,
Yang kedua adalah seksi pemberdayaan jasa konstruksi. Laboratorium sendiri seperti tadi tercantum di dalam struktur organisasi bidang bina konstruksi merupakan bagian dari seksi pengaturan jasa konstruksi dan laboratorium teknik. Baik, jadi bidang-bidang konstruksi ini memiliki dua seksi. Ya. Yang pertama pengaturan jasa konstruksi dan laboratorium teknik. Terus yang kedua itu pemberdayaan jasa konstruksi. Kalau untuk seksi pemberdayaan jasa konstruksi sendiri, Bapak, di dinas kita sudah melakukan program apa saja, kalau boleh saya tahu? Ya, untuk kegiatan pemberdayaan, di situ termasuk di dalamnya adalah kegiatan pembinaan, kemudian kegiatan pemberdayaannya sendiri, serta kegiatan pengawasan. Kegiatan pembinaan kebetulan sesuai dengan kewenangan kita sebagai pemerintah provinsi. Kegiatan pembinaan kita ini mencakup fasilitasi sertifikasi keahlian kerja. Jadi sertifikasi keahlian kerja ini ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok untuk tenaga terampil. Nah, tenaga terampil ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Sedangkan yang satu lagi adalah tenaga ahli. Tenaga ahli ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Itu untuk kegiatan pembinaan. Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan, hingga saat ini kegiatan yang dilaksanakan di Dinas PUPR bidang bina konstruksi adalah terkait dengan pelaporan, kemudian juga ada sistem informasi tentang jasa konstruksi atau yang biasa kita singkat SIFJAKI. Kemudian juga ada kegiatan terkait dengan koordinasi jasa konstruksi. Nah, yang tercantum di kita itu adalah penandatanganan kontrak, kemudian juga kegiatan semacam pengenalan jasa konstruksi untuk awal tahun, dan juga rakor jasa konstruksinya sendiri. Kemudian ada kegiatan tambahan, yaitu terkait dengan pembangunan desa atau pembangunan dukungan untuk UMKM, hilirisasi pembangunan desa. Sedangkan yang berikut, yang termasuk dalam kegiatan di seksi pemberdayaan adalah kegiatan pengawasan terhadap jasa konstruksi itu sendiri. Itu garis besar kegiatan yang ada di dalam seksi pemberdayaan jasa konstruksi. Baik, Bapak. Kalau tidak salah waktu kuliah itu kami pernah mengikuti semacam sertifikasi tenaga ahli. Ya. Itu SKK ya, Bapak namanya. Ya. Itu SKK itu diurus oleh bidang bina konstruksi atau bagaimana, Bapak? Ya, sebetulnya untuk sertifikasinya sendiri itu melibatkan suatu institusi yang terkait dengan sertifikasi. Kalau secara nasional itu ada BSR, Badan Sertifikasi Nasional, tetapi keterkaitan dengan bidang pekerjaan umum, tentunya kita juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR maupun khususnya dari Kementerian PUPR ini tentang pembinaan sumber daya manusia maupun tentang jasa konstruksinya itu sendiri. Kita sering berkoordinasi dengan Balai 4 wilayah Surabaya dan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara dan Bali yang terletak di Surabaya. Itu cakupannya Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu
terkait untuk bina konstruksinya sendiri, dan nanti ada kaitannya juga dengan SKK tadi, sertifikasi kompetensi kerja. Selain itu, ada Balai Pengembangan SDM-nya sendiri, yaitu Balai Wilayah 6. Itu juga untuk Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, yang juga terdapat di Surabaya. Di samping ada Balai Pengembangan SDM baik Bina Marga maupun Balai Pengembangan SDM untuk sumber daya air. Itu letaknya di Bandung. Itu untuk koordinasi kita dalam rangka meningkatkan kompetensi dan juga untuk mendapatkan sertifikasi keahlian kerja khususnya yang sesuai dengan kewenangan kita untuk tenaga ahlinya. Baik Bapak, kalau untuk pelatihan sertifikasinya sendiri, apakah ada levelnya? Mungkin seperti ahli pertama atau Ya. seperti apa? Memang untuk ahlinya sendiri mulai dari level 7 sampai level 9 itu ada kaitannya juga, selain dengan waktu pengalaman juga ada kaitannya dengan tingkat jenjang pendidikan, apakah dia Iya. S1, S2 atau S3. Jadi latar belakang pendidikan juga mempengaruhi ya, Ya, tidak mempengaruhi hanya sertifikasi mereka. jenjang pendidikan tetapi juga waktu pengalaman kerja. Baik Bapak, kalau boleh saya tahu, kita sebagai ASN kira-kira boleh mengikuti SKK itu sendiri atau tidak? Ya, kalau sebagai ASN ada SKK yang bisa diikuti, tetapi arahnya nanti sebetulnya dalam pemanfaatannya dia sebagai asesor, Oh ya, sebagai asesor. asesor. Sedangkan kalau kita hendak menggunakan SKK sebagai tenaga ahlinya sendiri, tentunya ada prosedur yang harus dilewati. Ya, ini terkait dengan profesionalisme ya. Kita sudah punya gaji dari PNS, tapi kita ingin bergerak juga sebagai tenaga konsultan, kita harus fair. Ada yang disebut mekanisme cuti di luar tanggungan negara. Oh, bisa Nah, seperti itu. bisa seperti itu. Itu tidak hanya misalnya kita ingin bergerak sebagai tenaga profesional, tenaga ahli tadi, khususnya di bidang jasa konstruksi, tetapi misalnya kita ingin bekerja di lembaga mitra. Apakah lembaga mitra yang punya hubungan dengan PBB seperti UNICEF, WHO, atau lembaga mitra yang punya hubungan terkait dengan G2G, government to government, seperti AUSAID. Kalau USAID itu sekarang lagi tidak ya, karena kebijakan Presiden Amerika sekarang untuk USAID itu tidak dilaksanakan pada saat ini, kalau tidak salah ya. Kemudian juga untuk JIC itu bangunan untuk Jerman. Tapi intinya sebetulnya SKK khususnya untuk jasa konstruksi ini dimungkinkan bagi ASN, tetapi konteks pemanfaatannya itu tadi. Berarti kalau misalnya saya punya SKK, saya harus ambil cuti di luar tanggungan negara dulu, baru saya bisa terlibat dengan anggaplah dua kaki begitu ya Bapak ya, istilahnya. Kalau cuti tanggungan negara artinya memang cuti, itu tidak dapat gaji dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuannya. Tapi bisa bekerja, nanti kalau sudah selesai sesuai dengan waktu cutinya, dia bisa kembali bekerja sebagai PNS atau ASN. Kalau di daerah kita sendiri Bapak, di NTT ini kira-kira sudah berapa banyak atau berapa persen jumlah tenaga ahli yang memiliki SKK ini? Ya, memang SKK ini merupakan suatu kewajiban ya bagi setiap tenaga kerja
yang hendak bekerja di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi. Kalau dari Provinsi NTT sendiri, memang setiap tahunnya ya, kita biasanya memfasilitasi pelatihan terhadap sertifikasi kompetensi kerja tersebut. Tapi terus terang saja, keterbatasan anggaran kita itu mungkin sekitar 30 sampai 40 orang yang kita latih setiap tahunnya. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang level tenaga ahli ini ya sekitar, kalau data yang terakhir itu sekitar 6 ribuan, tetapi yang baru memiliki sertifikasi kompetensi kerjanya itu sekitar baru 20%-an. Tapi ini data yang masih sangat harus dilihat lagi, karena SKK itu memiliki jangka waktu, jadi ada kadaluarsanya. Jika tidak diperpanjang, dia akan kadaluarsa Hangus. dan harus diperpanjang kembali dengan mengikuti proses sertifikasi tadi. Kalau begitu masa berlakunya itu biasanya berapa tahun, Bapak? Ya sekitar 5 tahun. Oh, 5 tahun. Berarti setiap 5 tahun kalau masih mau digunakan harus dilakukan perpanjangan. Ya. Baik, Bapak. Baik, kalau begitu kita beranjak dari seksi pemberdayaan. Ternyata seksi pemberdayaan itu mencakup pembinaan, pemberdayaan, dan juga pengawasan yang berhubungan dengan SDM atau pelaku jasa konstruksi sendiri. Kita beranjak ke materialnya, yaitu tentang laboratorium. Nah, kalau untuk laboratorium sendiri, laboratorium kita posisinya di mana ya, Bapak? Laboratorium kita itu di dekat kantor wali kota. Jalannya itu ya sekitar dari pagarnya itu mungkin sekitar 40 meter saja dari pagar wali kota yang terujung itu. Tepatnya di samping kantor pos. Di situ ada kantor pos. Oh, di samping sebelah kiri kantor pos itu ya, Bapak ya. Kalau menghadap ke jalan raya. Iya. Oh, kalau untuk pengujiannya sendiri, Bapak, kira-kira material apa yang biasanya diuji di laboratorium kita? Ya, yang diujikan di kita itu ada tanah, kemudian juga agregat, aspal, dan beton. Itu Tanah, material agregat, pengujian kita. aspal dan beton. Ya. Terus siapa saja sih Bapak pihak-pihak yang biasanya melakukan pengujian di lab kita? Ya. Kalau berbicara siapa saja yang melakukan pengujian, tentunya yang pertama dari unsur pemerintah sendiri. Ini berdasarkan sumber dananya ya. Jadi ada unsur pemerintah, baik yang sumber dananya dari APBN atau dari kementerian, kemudian juga dari pemerintah provinsinya sendiri, SKPD, yang mengelola kegiatan terkait dengan jasa konstruksi, itu ada juga yang melakukan pengujian di kita. Dan juga dari pemerintah kabupaten kota, biasanya yang ada di daratan timur. Itu dari pemerintah. Selain dari pemerintah, ada juga dari badan usaha. Misalnya dari swasta hendak melakukan pengujian terhadap kegiatan jasa konstruksi. Nah, di samping itu ada juga dari yang kita sebut lembaga mitra, termasuk di dalamnya masyarakat. Nah, lembaga mitra ini misalnya ada lembaga yang terkait, itu tadi yang pertama misalnya yang terkait dengan LSM. LSM ini kan ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan di awal. Begitu juga ada dari lembaga sosial seperti gereja
Oh, gereja juga Pernah ada yang juga, pernah ya ya, Bapak? melakukan permintaan pengujian di kita. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat sendiri kalau misalnya hendak melakukan pembangunan jasa konstruksi, itu kadang melakukan permintaan pengujian ke kita. Itu termasuk dengan dunia akademik. Nah, dunia akademik ini perguruan tinggi maupun sekolah menengah khususnya untuk yang kejuruan yang terkait dengan kejuruan teknik sipil. Kita selain melakukan aspek pengujian materialnya sendiri, kita pun terkadang diminta untuk melakukan pembinaan atau kegiatan praktek. Oh, Baik berarti praktek seperti mahasiswa, magang. ya, Ya, magang mereka mahasiswa. mungkin pada sesi tertentu dari pembelajarannya itu ada diwajibkan atau dititipkan di bidang bina konstruksi, khususnya di seksi laboratorium teknik ini. Itu yang magang itu Bapak dari universitas sendiri atau mungkin ada dari sekolah menengah kejuruan juga yang datang untuk magang di lab kita? Ya, dari universitas ada, perguruan tinggi khususnya yang itu ya, yang terkait dengan jasa konstruksi. Mereka itu selain untuk magang, misalnya untuk buat skripsi, itu mereka juga. Sedangkan SK, SMK, ya terkait dengan magangnya itu tadi. Sehingga ya selain peran untuk pengujian, juga ada peran untuk pembinaan di situ. Jadi selain belajar, mereka juga dibina. Ya. Iya. Kalau boleh tahu prosedurnya seperti apa sih Bapak untuk seseorang atau mitra itu bisa datang melakukan pengujian di lab kita. Terus apakah mereka juga boleh terlibat atau seperti apa? Ya. Untuk pengujian di lab itu, ya kalau untuk pengujian itu tinggal bersurat saja, Bersurat. khususnya kepada kepala dinas, tembusan kepada kepala bidang bina konstruksi. Kemudian secara pengurusan untuk pengujiannya sendiri, misalnya tadi ada kegiatan untuk penelitian untuk skripsi dan juga kegiatan pembinaan lainnya, tentunya mereka perlu mendapatkan kegiatan yang terkait dengan praktek langsung. Sehingga khusus untuk skripsi sendiri, ya mereka memang melaksanakan praktek pengujiannya Pengujian sendiri. sampai ke analisisnya, sehingga menghasilkan suatu produk terkait pengujian material yang mereka lakukan. Begitu juga bagi teman-teman yang magang, tentunya diberikan pengalaman bahwa proses pengujian material di laboratorium itu seperti apa. Baik Bapak, kalau untuk di lab sendiri Bapak sistem kerjanya seperti apa? Misalnya yang melakukan pengujian akan menganalisa data sendiri atau mungkin ada pembagian seperti apa? Ya, baik. Pada saat ini secara kedinasan sudah ada surat keputusan kepala dinas tentang tim pengelola laboratorium. Tim pengelola laboratorium. Tim pengelola laboratorium ini ada 4 koordinator. 4 koordinator. Ya tentu kalau pembina dan lain sebagainya itu mulai dari kepala dinas, kepala bidang, hingga secara teknisnya itu di kepala seksi pengaturan jasa konstruksi dan laboratorium teknik tadi. Kemudian setelah itu ada 4 koordinator.
Yang Koordinator. pertama terkait dengan administrasi keuangan, kemudian yang kedua terkait dengan tekniknya sendiri, Koordinator teknik. koordinator teknik, yang ketiga terkait dengan material dan peralatan, dan Koordinator yang keempat terkait dengan mutu berarti ada pekerjaan. koordinator, Kemudian setelah itu ada penyelia, ada penyelia, kemudian selanjutnya langsung pembagian beberapa kelompok kerja kelompok kerja. yang masing-masing kelompok itu bisa melakukan pengujian sesuai dengan arahan dari koordinator tadi. Sangat terstruktur ya Bapak. Ya, Kalau boleh tahu penyelia itu apa Bapak dan tugasnya apa saja? jadi penyelia ini dia melakukan selain analisis juga melakukan hal-hal yang terkait dengan pengawalan terhadap hasil dari pengujian yang dilakukan oleh beberapa kelompok tadi. Kira-kira garis besarnya seperti itu kalau untuk penyelia. Sehingga nanti setelah itu baru masuk ke koordinator tekniknya dan nanti hasilnya disampaikan kepada kepala seksi dan kepala bidang. Baik Bapak, zaman sekarang kan teknologi semakin canggih. Ya. Apa-apa itu serba digital ya Bapak. Ya. Kalau masyarakat luar mau tahu tentang bidang-bidang konstruksi, apakah bidang ini sudah memiliki akun sosial media Bapak untuk dipublikasikan pekerjaannya atau pemasarannya? Ya, memang kalau secara umum mungkin pernah ya dibuat semacam brosur elektronik atau apa ya yang seingat saya ya seperti itu. Tetapi memang kedepannya kita memang sedang melakukan proses untuk digitalisasi mulai tadi digitalisasi mulai terhadap proses administrasinya sendiri, keuangan, tapi ini bukan yang untuk masyarakat ya. Ini digitalisasi secara internal. Administrasi keuangan, kemudian juga teknik, kemudian juga terhadap mutu dan juga terhadap material dan peralatan. Itu secara internal, dan secara keluar memang ada aspek marketing yang pada saat ini coba terus kita upayakan, termasuk tadi kita membuat semacam ya istilahnya brosur. Dalam tanda kutip brosur elektronik ya, sehingga bisa diketahui masyarakat. Memang tetap harus dilakukan upaya marketing karena bagian dari faktor-faktor terhadap manajerial. Kalau tidak salah pernah FYP ke sosmed saya Bapak, kalau tidak salah nama akun IG-nya itu Jakon PUPR ya Bapak? Ya, kira-kira seperti ya, itu. Jakon PUPR. Di TikTok juga ada ya Bapak ya? Ya. Satu pertanyaan terakhir dari saya Bapak, mungkin apakah ada tantangan untuk bidang-bidang konstruksi dalam mengawasi tenaga kerja konstruksi maupun material konstruksi? Kita sebagai bidang baru ya di dalam struktur organisasi Dinas PUPR pada saat ini ya memang memiliki tanggung jawab terhadap mutu penyelenggaraan jasa konstruksi. Di dalam penyelenggaraan mutu tersebut tentunya banyak hal yang harus kita benahi, termasuk bagaimana kita mensosialisasikan
apa itu jasa konstruksi, kemudian hubungan koordinasi dengan asosiasi-asosiasi terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi tadi, baik jasa konsultan perencanaan, jasa konsultan pengawasan, maupun kontraktor. Itu harus tetap kita koordinasikan maupun kita pantau terhadap kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Begitu juga terkait dengan sistem informasinya. Nah, sistem informasinya ini kita harapkan kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi supaya bisa memberikan datanya sehingga kita bisa melakukan pemantauan dan pengendalian dan juga pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi tadi. Kemudian tentang pengaturan ya ini kita sudah ada Perda nomor 15 tahun 2016 tentang pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi, tapi sudah berumur 10 tahun ya. Sedangkan regulasinya sudah ada regulasi-regulasi payung yang sudah berubah. Nah, itu sebetulnya harus kita sesuaikan. Kita memang sedang dalam proses revisi terhadap Perda 15 tahun 2016 tersebut tentang pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi khususnya di Provinsi NTT. Sehingga ya moga-moga kalau tidak tahun ini, tahun depan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran, kita bisa melaksanakan revisi terhadap Perda tersebut. Kemudian pengawasan ini memang bisa dilakukan secara langsung atau kunjungan lapangan, tetapi bisa juga melalui misalnya pelaporan dan lain sebagainya, termasuk tadi di dalam Sipjaki itu. Sedangkan untuk laboratorium sendiri memang pada saat ini kita sedang berupaya untuk proses akreditasi. Sehingga proses akreditasi ini tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan terhadap mekanisme akreditasinya itu sendiri. Ya, secara garis besar ya memang kita sangat membutuhkan dukungan terhadap kinerja dari bidang bina konstruksi tersebut karena ada dua hal tadi, mutu dari penyelenggaraan konstruksi termasuk di dalamnya mutu dari laboratorium, hasil pengujian laboratorium, dan juga yang kedua PAD itu didapat dari hasil pengujian laboratorium yang menghasilkan pendapatan tersendiri. Kita punya dua hal tersebut yang harus kita lakukan optimalisasi dan juga peningkatan ke depannya untuk kinerjanya. Semoga laboratorium kita ini cepat punya akreditasi ya Bapak, dan di tengah-tengah efisiensi anggaran yang semakin tipis ini kita tetap bisa berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi jasa konstruksi di Nusa Tenggara Timur. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Melki untuk waktu dan kesempatannya yang sangat berharga. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini boleh bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk menutup podcast pada sore hari ini mungkin kita punya tagline Bapak. Oh ya, baik. Ya. Ayo bangun Dinas PUPR Provinsi NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Indonesia. Sekali lagi mungkin kita bersama-sama. Ya. Ayo bangun Dinas PUPR Provinsi NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Indonesia.
Baik, saya host Maria Harun pada sore hari ini mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Mbak Omong tentang PUPR.